datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kasih setia untuk teman-teman selama hidup kami. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, besar anugerahnya.
dan setiamu tak berakhir. Kebaikanmu sungguh tak terganti. Katakan, karya pengampunanmu tak terganti. Kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Yesus, lebih lagi katakan, karya pengampunan-Mu tak terganti. Kuasa-Mu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Yesus, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, mulia kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Serukan, besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Dengan saudara-saudara bahala kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab besar penyertaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Besar kasih-Mu, mulia karya-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar atas hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Syukur buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku, bukan karena kekuatanku. Ya Tuhan, anugerah-Mu, besarlah anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, ya Yesus, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, ya Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Besar kasih-Mu, mulialah perbuatan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, oh Kau yang kami
Tuhan, yang kami muliakan selama-lamanya. Anugerah-Mu cukup dalam hidup kami, sebab Kau Bapa yang setia. Kami tak takut lagi, Kau yang selalu serta kami. Kepadamu saja kami berserah Tuhan, kami berharap selamanya. Oh Yesus, haleluya. Biar Kau ambil alih seluruh hidup kami, agar kami berkenan layak di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau saja dimuliakan, Kau saja yang diagungkan selama-lamanya. Oh, biarlah segala yang bernafas memuji, muliakan, tinggikan Engkau selalu Tuhan. Oh, sebab perbuatan-Mu sungguh heran atas kami. Syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hati kami menyembah, menaikkan syukur kami, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Lebih lagi katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku.
Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dilayani oleh Bapak Pendeta Robi James dari BPH PGB Bangka Belitung. Kepada Bapak Pendeta James kami persilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom. Ya, berjumpa kembali. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah lebih dari cukup. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu sungguh mempesona kami. Semua yang Kau berikan bagi kami cukup. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami, sehingga iman kami bertumbuh melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini adalah anugerah yang cukup bagi Paulus. Bahkan seringkali Tuhan itu memberi lebih. Sehingga tema kita hari ini adalah lebih dari cukup. Sebelum kita bicara lebih jauh bagian ini Bapak Ibu Saudara. Satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menjumpai atau bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Di situ kemudian murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu, orang buta itu. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara, luar biasa pekerjaan Allah di dalam orang tersebut. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus meludah di tanah, kemudian dibikin gumpalan, ditaruh di mata orang itu, saudara. Kemudian orang itu disuruh membasuh matanya di kolam Siloam. Kemudian dipersilahkan setelah itu memperlihatkan dirinya kepada para imam, orang-orang Farisi. Saudara,
sementara orang itu membasuh matanya di kolam Siloam. Disitulah tiba-tiba matanya terbuka. Dia bisa melihat sehingga akhirnya dia bisa bersaksi, saudara, tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi. Walaupun pada waktu itu ada banyak kesulitan dan tantangan dia hadapi. Kesulitannya apa? Dia harus disingkirkan. Tapi menariknya saudara, kalau saudara baca kisah ini, orang ini tidak takut untuk diasingkan. Dia tetap menceritakan tentang Yesus sampai dia diusir oleh orang-orang Yahudi. Saudara, dia betul-betul diusir, tapi mulutnya tidak berhenti menyaksikan kebesaran Tuhan. Akhirnya semua orang-orang Yahudi ini bisa tertuju kepada Kristus. Saudara, sekali lagi kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ketika kita melihat kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidaksempurnaan kita, terkadang kita berpikir seperti para murid. Tuhan, dosaku ini besar, sehingga Engkau izinkan hidupku itu tidak sempurna. Memang pada kasus-kasus tertentu terkadang Tuhan izinkan saudara untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Tetapi pada sisi yang lain seringkali bukan karena dosa dan kejahatan, tetapi karena pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam hidup kita yang penuh kelemahan. Hidup kita dalam keterbatasan. Saudara, dalam keterbatasan orang buta tersebut, pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui keterbatasan dirinya. Pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui duri dalam daging Paulus. Kalau tadi orang itu buta, kalau Paulus ada duri yang Tuhan izinkan di dalam daging. Apakah itu? Alkitab memang tidak membahasnya. Tidak ada yang tahu apa itu duri. Tetapi saya katakan sama dengan buta tadi. Membuat Paulus itu awalnya tidak nyaman dengan duri itu. Coba kita lihat saudara. Apa kata Paulus? Maka aku diberi suatu duri bagi orang tadi. Buta sejak lahir. Duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Tentang hal itu, aku itu tidak nyaman, aku tidak senang, aku depresi, aku stres. Aku ingin bebas dari duri itu, aku ingin lepas dari duri itu. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Aku tidak nyaman, aku tidak tenang, aku depresi dengan keterbatasanku, kelemahanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Saudara, awalnya Paulus itu merasa tidak nyaman. Namun pada akhirnya ketika dia melihat Tuhan, dia menerima kasih karunia Tuhan itu cukup baginya. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus itu bisa berdamai Bapak Ibu Saudara. Dengan duri dalam daging.
Saudara, sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus itu menaungi aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang awalnya itu aku tuh tidak nyaman, aku itu risih, aku ringem ini. Lingkungan kayak gini, situasi kayak begini ringem aku ini. Namun akhirnya Paulus, karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi Paulus. Sehingga Paulus berkata apa? Aku tidak ringem lagi. Aku terlebih suka bermegah atas keterbatasanku, kelemahanku, ketidakberdayaanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku ini terbatas, jika aku ini lemah, jika aku ini ada di dalam ketidaksempurnaan, disitulah aku menjadi kuat. Disitulah aku menjadi powerful. Disitulah hidupku menjadi maksimal. Disitulah damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hasilnya bagaimana? Karena sikap Paulus ini. Karena sikap Paulus seperti itu, akhirnya kita melihat Paulus ini merasa nyaman dalam keterbatasannya. Hasilnya lagi apa? Yang berikutnya. Di dalam keterbatasannya, Paulus menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, tapi mengalami secara pribadi mujizat demi mujizat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana sih orang lemah kemudian menjadi kuat? Saudara, semuanya itu hanya di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana engkau bisa mengalami mujizatmu di tengah keberadaanmu yang nampaknya kekurangan, kamu bisa berkelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu hanya kuasa Tuhan. Pengalaman yang sama terjadi pada Paulus, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya juga terjadi pada kita, orang percaya. Sekarang menjadi pertanyaan, apa keterbatasanmu itu? Apa duri dalam dagingmu? Apa yang kau lihat tidak sempurna dalam hidup? Engkau sudah berdoa, kau berdoa, Tuhan itu diam. Engkau berpuasa, meneteskan air mata, Tuhan itu diam. Apa keterbatasanmu? Apa duri dalam dagingmu? Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus, biarkan itu juga terjadi pada kita. Di tengah-tengah hidup kita yang tidak sempurna, keterbatasan ini. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, bangun pagi kita katakan, Tuhan di tengah-tengah keterbatasanku, kasih karuniamu cukup bagiku. Setiap hari bangun pagi, Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, kasih karuniamu cukup bagiku. Saudara, hasilnya apa? Kita akan menjadi nyaman dalam keterbatasan kita. Artinya, walaupun hidup kita tidak sempurna, ada bahagia. Walaupun hidup kita ini tidaklah lengkap, saudara, ada damai sejahtera. Kita menjadi nyaman di dalam keterbatasan kita. Yang kedua, apa yang akan kita alami selain kita nyaman? Kita itu menyaksikan
Mujizat Dia, saudara. Kita itu kan lemah. Kita itu yang nampaknya berkekurangan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan itu, kita itu berkelimpahan, saudara. Sampai tidak cukup. Itu janji Tuhan. Kita yang nampaknya lemah, tampaknya tidak berdaya, kasih karunia Tuhan itu membuat kita itu powerful. Membuat kita itu kuat. Membuat kita itu bisa berdiri dengan tegak, saudara. Karena kita mengalami mujizat. Saya katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Keterbatasan kita itu bagaikan apa sih? Padang gurun. Bagaikan padang belantara, bukit gundul, tanah kering. Saudara puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya juga bisa pergi ke Timur Tengah ya. Saudara, ketika saya sampai di sana, saya tinggal di Indonesia, saya pikir saya bersyukur. Karena saya kemana-mana ngelihat itu hijau, selalu ada pohon. Saudara, waktu saya di Mesir, saya ngelihat ke kanan ke kiri semua pasir. Bayangkan saudara, di mana airnya, di mana hijaunya. Saudara, ini padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada air minum saudara. Itulah keterbatasan kita, itulah kelemahan kita. Namun apa kata Tuhan? Di tengah-tengah keterbatasanmu, di tengah-tengah padang gurun, padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Sungai di padang belantara. Saudara, tidak ada mata air, saudara, tidak ada. Tapi Tuhan janji apa? Di tengah-tengah keterbatasanmu itu, aku buat sungai itu ngalir. Bayangkan saudara, logika mana manusia itu bisa masuk di padang belantara itu ada sungai. Hanya teknologi Tuhan yang bisa membuatnya. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat Paulus itu berkata, aku senang dan rela di dalam keterbatasanku. Awalnya Paulus itu tidak nyaman. Tapi kasih karunia Tuhan membuat dia melihat sungai di tengah-tengah keterbatasannya. Yesaya 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul. Dari mana nih? Tidak ada sejarahnya saudara, ada sungai memancar di bukit-bukit gundul, tapi realitanya ada. Ketika Tuhan, teknologi Tuhan itu terlibat di dalamnya. Mata air keluar di tengah-tengah lembah. Aku akan membuat padang gurun menjadi kolam air. Seringkali kita pikir kolam air itu ada di mana? Oh, di daerah tropis. Di daerah yang banyak pohon-pohonannya itu banyak kolam airnya. Teknologi Tuhan tidak seperti itu. Teknologi yang namanya kasih karunia itu, padang gurun itu jadi kolam saudara. Kamu mau berenang, kamu mau minum, itu sampai apa? Istilahnya itu. Orang Jawa itu kelempokan gitu ya. Itu teknologinya Tuhan. Aku akan membuat padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Sekarang Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ini janji Tuhan. Di tengah-tengah hidupmu yang tidak sempurna, di tengah-tengah keterbatasanmu. Ketika engkau menjadi seperti Paulus. Engkau akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Alkitab ini. Yesaya 35 ayat 6-7. Sebab mata air memancar di padang gurun. Mata air bukan memancar di gunung, di banyak pohon, di padang gurun saudara. Dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangus akan menjadi kolam.
Pak Robi, itu janji Tuhan. Apa sudah terbukti? Sudah, Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini. Ketika Israel melihat jalan buntu, ketika Israel melihat keterbatasan, kelemahan, di depan hanya kematian. Disitulah laut Tebrau terbelah menjadi dua. Jadi jalan, saudara. Coba kita lihat gambar berikutnya. Ketika tidak ada makanan sama sekali di padang gurun, Tuhan bisa kirim embun mana itu untuk mereka bisa kumpulkan makan selama 40 tahun. Apa mereka dibawa keluar dari padang gurun? Enggak, saudara, padang gurunnya tetap di situ. Tapi mananya yang datang. Bahkan Alkitab mengatakan setiap hari kelebihan. Mana itu kelebihan setiap hari, saudara? Di padang gurun, padang belantara mana ada burung puyuh. 40 tahun Tuhan kirim, saudara, burung puyuh. Saudara, mungkin padang gurun dalam hidupmu, keterbatasan dalam hidupmu itu tetap di situ. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu cukup. Mana itu setiap hari datang dalam hidupmu. Amin. Burung puyuh itu Tuhan kirim. Engkau kepanasan, engkau kedinginan, Tuhan kirim tiang awan, tiang api. Buat kamu. Tuhan memang tidak pindahkan Israel itu dari padang gurun. Tetap dibiarin di situ. Tapi dikasih tiang awan dan tiang api, saudara. Dan sungguh luar biasa ini, saudara. Bukit batu itu betul-betul terbelah di Horeb. Dan air itu bisa memancar keluar dari situ. Wow, menjadi kolam, saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami yang dialami Paulus, berdamai dengan keterbatasan kita, maka bersama dengan Kristus, kita itu akan mampu nyaman dengan keterbatasan kita. Bisa enggak Tuhan itu sembuhkan seperti orang buta tadi? Bisa, kalau Tuhan mau. Tapi seringkali juga Tuhan izinkan kita ini seperti Paulus. Duri itu juga tetap ada di situ. Kita seperti bangsa Israel selama 40 tahun yang memang di padang gurun seperti itu. Namun janji Tuhan apa? Di dalam keterbatasan kita pasti kita alami mujizatnya. Wow, gitu. Di dalam keterbatasan kita, ya pasti kita alami mujizatnya. Ketika kita melihat, wah perhitungan kertasku, di atas kertasku aku ini kekurangan. Namun realitanya, apa saudara? Kelimpahan. Di atas kertas saudara kita itu lemah. Namun realitanya apa saudara? Kita itu kuat di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Saudara, ada seorang wanita yang buta sejak lahir. Namanya Fanny Crosby. Kasihan ya. Namun sungguh luar biasa Tuhan itu pakai dia secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia bisa menciptakan kurang lebih lagu Kristen itu ada 6.000 yang dinyanyikan sampai hari ini. Lagu-lagunya Fanny Crosby. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku saksikan. Saudara, lagu ini menjadi berkat sampai hari ini dinyanyikan oleh orang-orang Kristen. Bawalah aku Yesus dekat
dekat ke salibmu. Saudara dikarang oleh orang yang buta. Namun saudara tahu, memang di dalam kisah hidupnya itu perjalanannya juga tidak mulus. Ada depresi, ada kesulitan. Namun pada satu titik dia pernah berkata seperti ini, saudara. Jika saya memilih pilihan, saya tetap akan memilih untuk tetap buta. Saudara, sama enggak sama Paulus tadi omongannya? Pada satu event lain lagi dia pernah berkata, jika penglihatan sempurna ditawarkan kepada saya besok, saya tidak akan menerimanya. Saudara, mari kita belajar dari Paulus, dari Fanny Crosby, saudara. Untuk kita itu bisa nyaman dengan keterbatasan kita. Amin. Apa keterbatasanmu? Apa doa puluhan tahun yang Tuhan itu tidak jawab sampai detik ini? Saudara, setiap hari kau bangun dan katakan, Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku. Aku siap melihat mana itu turun dari surga. Aku siap melihat burung puyuh itu hari ini untuk aku bisa kumpulkan, bahkan berkelimpahan. Aku siap. Amin. Kita baca sama-sama saudara 2 Korintus 12 ayat yang 10 ya. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian. Kau bukakan jalan di lautan. Kita nyanyikan lagu ini dari hati kita, ya. Kita berserah. Tuhan, tolong aku untuk nyaman dalam keterbatasan. Setiap kita beda-beda Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku serahkan hidupku padamu. Katakan dari hatimu, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan kau bukakan. Di tengah-tengah keterbatasan kau akan melihat mujizat. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan.
di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Serahkan Ku serahkan hidupku padamu. hidupku Ku berserah, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Wow, luar biasa. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan ampuni aku jika aku selama ini mengeluh selalu. Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Katakan, Tuhan, aku siap menyaksikan mujizat-Mu dalam keterbatasanku. Katakan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku siap. Aku siap berkelimpahan. Aku siap menjadi kuat di tengah-tengah kelemahanku ini. Katakan kepada Tuhan dan bukalah hatimu untuk benar-benar menerima kasih karunia Tuhan itu. Melingkupi engkau secara sempurna. Seperti Paulus, seperti Fanny Crosby, seperti bangsa Israel. Mengalami mujizat demi mujizat. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Salam, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Ibadah Minggu pada tanggal 28 Juni 2026 digabungkan dalam satu kali ibadah dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan setelah itu akan dilanjutkan dalam acara serah terima pembangunan Geraha MDC lantai 2 dari Arsari Group kepada gereja dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di Geraha MDC. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan fellowship yang disertakan makan bersama. Seluruh jemaat diundang hadir dalam acara tersebut. Camp Image akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai
2 Juli 2026. Silakan mendaftarkan diri kepada Saudari Risel. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui ilmu surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang, dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, Kau Tuhan baik bagiku. Kau Tuhan baik bagiku. Kau Tuhan baik bagiku. Sungguh kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kesetiaan-Mu sempurna bagi kami. Kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami dan mendengarkan firman-Mu. Bila kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pada hari ini menguatkan iman kami untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup kami di setiap musim kehidupan yang kami lalui. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia untuk menolong, menopang, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Pendeta Robbie James yang sudah memberkati kami. Kami berdoa Engkau terus berkati hamba-Mu ini. Engkau terus urapi dengan kuasa-Mu. Engkau pakai dengan luar biasa sehingga melalui hidupnya ada banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarganya dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan Kau berkati. Biarlah anugerah dan mukjizat Tuhan menyertai keluarga hamba-Mu ini. Dan seluruh kami jemaat yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Engkau Allah yang menolong kami. Di hari-hari yang ada di depan kami mau berserah di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Sekarang juga kami menyerahkan Tuhan acara pada tanggal 28 Juni akan datang. Kami memohon anugerah Tuhan menyertai seluruh acara ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terkhusus juga untuk retreat image pada akhir bulan ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati seluruh para peserta yang telah mendaftarkan. Engkau berkati dan biarlah boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami revival di dalam acara retreat tahun ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya kasih kuasa Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu di jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bila berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu dalam segala apapun yang engkau perbuat,
dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.